Mbah Kardi terpental sampai Mbah Kardi mengeluarkan darah dari mulutnya. Bocah sekarang tidak punya adab, larangan apapun berani dilanggar. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada hari ini. Seperti biasa, masih bersama saya, Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman mistis penuh misteri. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya baca di Instagram tentang pengalaman seorang suami yang kehilangan istrinya secara tragis. Percaya nggak percaya, tapi ini benar terjadi. Berawal dari ketidakpercayaan wanita berumur 35 tahun. Dia kehilangan anak dalam kandungannya setelah melanggar pantangan dan tradisi. Memang dalam tradisi di keluarganya, siapapun itu, entah ibu, adik perempuan, atau menantu yang sedang hamil, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah jika menjelang maghrib hingga isya. Istilah dalam bahasa Jawanya itu railok atau pamali, untuk memberi batasan boleh tidaknya terhadap sesuatu perilaku, dan sifatnya batasan tersebut seringkali diiringi dengan bala atau kekhawatiran yang akan terjadi. Seperti halnya peristiwa yang dialami oleh seseorang, sebut saja di sini namanya Nadia, sosok wanita yang lebih mengedepankan logika. Di suatu hari menjelang waktu maghrib, ibu Nadia yang kita bisa sebut saja Bu Siti menyuruhnya masuk ke dalam rumah. "Duk, masuk, udah mau maghrib, gak baik buat kandunganmu." "Halah Bu, zaman modern kayak gini kok masih percaya begituan?" "Sudahlah Bu, Nadia pusing tiap hari dengar kayak gitu. Ibu ini cuma ngingetin kamu, Dok. Itu juga buat keselamatanmu dan anakmu." Dengan suara lembut, Ibu Siti mencoba memberikan pengertian kepada Nadia, anak perempuan satu-satunya yang sedang hamil. Walau Bu Siti terlihat cemas, ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras anaknya yang setiap kali menolak dan tidak mendengarkan peringatan dari orang tuanya. "Ya ampun Bu, ini sudah zaman modern. Percaya tahayul itu syirik. Lagi pula kita ini sudah tidak tinggal lagi di desa Bu. Jadi hal semacam itu tidak berlaku di sini." Nadia masih saja ngotot. Meski berkali-kali Bu Siti merayu dengan suara lembut, mencoba untuk meyakinkan dan mengingatkan akan adat yang masih dia jaga kuat dalam keluarganya. Tapi Nadia bersikukuh pada pendiriannya. Apa beratnya sih Nduk mendengarkan omongan orang tua? Kali ini suami Bu Siti yang kita sebut saja Pak Sabar juga ikut andil dan berbicara. Ia baru saja muncul dari belakang bersama Doni, suami dari Nadia. Namun lagi-lagi ucapannya pun tidak mampu menggoyahkan pendirian dan ngeyelnya si Nadia. Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa logika dan hal yang nyata adalah segalanya. Semenjak Nadia terdoktrin oleh pergaulannya selama sekolah di kampus itu, Nadia tidak percaya dengan pantangan dan tradisi apapun, entah dari adat istiadat, tradisi, maupun dari keagamaan. Terlebih jika menyangkut hal mistis, Nadia sangat tidak membenarkan hal seperti itu. Sore itu perdebatan alot dimenangkan oleh Nadia. Kedua orang tua Nadia tak kuasa mendengar ucapan kasar Nadia dan memilih untuk mengalah. Walaupun suami Nadia juga ikut mengingatkan Nadia, tetapi Nadia tetap saja tidak menurut. "Dek, kalau ngomong sama orang tua itu mbok jangan kasar-kasar ngomongnya. Diturutin aja, apa susahnya sih?" "Halah Mas, kok malah kamu ikut-ikutan sih? Bukannya malah ngebelain aku." "Bukan begitu Dek. Tadi aku sama bapak habis dari kebun belakang, dan di sana itu auranya nggak baik buat kamu yang lagi hamil." Doni kembali menjelaskan, berharap Nadia mengerti. Tapi bukan sebuah jawaban yang mengenakan hati, melainkan ejekan sengit yang keluar dari mulut Nadia. "Halah Mas, yang jelek itu auramu, bukan tempatnya." Lalu di sini Doni terdiam, dan mengalah adalah satu-satunya cara baginya untuk menghindari keributan dengan Nadia. Sebab Doni sudah hafal dengan sikap Nadia bila dia adalah perempuan yang tidak mau disalahkan. Akhirnya sejak detik itu, hari itu awal mulainya petaka bagi keluarga Doni
terkhususnya Nadia. Hari demi hari dilalui Doni dan Nadia seperti biasa, normal layaknya orang lain. Walau sering menjadi omongan warga, namun bagi Nadia hal seperti itu bukanlah suatu perkara yang penting. Hingga memasuki bulan ketiga, bertepatan dengan usia kandungannya yang sudah ke-7, Nadia lebih banyak menghabiskan waktunya hanya di dalam kamar. Namun setiap menjelang maghrib, ia selalu saja berkeliaran di halaman rumah belakang. Hal itu membuat suami dan kedua orang tua Nadia lebih tegas dalam memperingatkan. Tetapi tetap saja, walau bagaimanapun, peringatan itu hanya mampu didengar tanpa dijalani. Singkat cerita, sore itu entah terdolong oleh apa, tiba-tiba saja Nadia punya keinginan untuk lebih jauh berjalan-jalan ke halaman belakang rumah, mengabaikan waktu maghrib yang menjadi pantangan. Awalnya tidak ada apapun ketika dia sampai di pekarangan belakang paling ujung. Hanya hamparan pohon bambu dan kebun jati milik warga. Sesekali Nadia bernyanyi-nyanyi dengan lirih saat berjalan-jalan. Kemudian seorang lelaki tua muncul dari pekarangan kebun jati warga menghampiri Nadia. Lelaki tua itu adalah Mbah Kardi, lelaki tua yang disepuhkan di kampungnya. Beliau nampak heran ketika melihat Nadia berani sekali berjalan sendirian di waktu maghrib begini, apalagi dengan kondisi perutnya yang sedang membuncit. Kok berani sekali sih, Nduk, kamu berjalan ke sini di waktu maghrib? Nadia tidak menjawab, dia hanya diam sambil menatap sinis ucapan Mbah Kardi yang ada di depannya. Tempat ini tuh nggak baik, Nduk, buat calon anakmu. Ini juga sudah mau maghrib, Railo. Sebaiknya kamu segera masuk ke rumah daripada nanti ada kejadian yang tidak kamu inginkan. Nggak baik apanya, Mbah? Jelas-jelas suasananya enak begini kok. Suka-suka saya, Mbah, mau jalan-jalan kemanapun dan kapanpun. Mbah Kardi terkejut mendengar ucapan Nadia. Dia tidak menduga kalau wanita di depannya ini begitu enteng berbicara, seolah tidak mempercayai dengan pantangan. Jangan menyepelekan, Duk. Kalau sampai terjadi malapetaka, jangan salahkan orang lain. Mbah Kardi melanjutkan dan masih berusaha bersabar untuk mengingatkannya kembali. Tapi sayang, tanggapan Nadia tidak berubah. Nadia tetap bersikukuh dan tidak percaya tentang semua ucapan Mbah Kardi. Tapi tidak lama Nadia berlalu melangkah pelan menuju ke pekarangan rumahnya dan masuk ke dalam rumah. Dia menghiraukan Mbah Kardi yang sejak tadi mengingatkannya. Bocah sekarang tidak punya adab, larangan apapun berani dilanggar. Hingga menjelang malam ketika Nadia sedang merebahkan tubuhnya di ranjang, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba tubuh Nadia mengejang sambil memegangi perut buncitnya. Hal itu membuat Doni dan kedua orang tuanya panik. Pak Sabar di sini terlihat panik kemudian menyuruh Doni untuk memanggil Mbah Kardi. Mas Doni, tolong carikan Mbah Kardi cepat. Enjeh Pak. Dengan panik lalu Doni segera bergegas keluar dari kamar. Sementara Bu Siti yang duduk di samping Nadia masih terus berusaha mencoba menyadarkan Nadia. Bu Siti terus-terusan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, namun tetap saja Nadia masih mengejang. Sesekali Nadia meraung dan berteriak meminta tolong, seakan menahan rasa yang begitu sakit. Tak lama Doni muncul bersama Mbah Kardi. Dan ketika Mbah Kardi memeriksa keadaan Nadia, begitu terkejutnya beliau. Apa yang Mbah Kardi lihat tidak semestinya terjadi kepada Nadia jika Nadia mau menurutinya. Sebenarnya yang dia lihat oleh Mbah Kardi adalah sesosok ular, namun berbadan manusia sedang melilit perut Nadia. Tangan siluman itu sedang mencoba mengambil anak di dalam perut Nadia. Di samping itu, Mbah Kardi yang sudah berusaha keras melawan tak mampu menahan rasa nyeri di dadanya. Mbah Kardi terpental sampai Mbah Kardi mengeluarkan darah dari mulutnya. Beberapa kali Mbah Kardi mencoba melawan, tapi tetap saja setiap Mbah Kardi bangkit dan mau menyerang, dia selalu lebih dulu diserang, membuatnya kewalahan. Tak hanya Mbah Kardi saja, Doni dan Pak Sabar yang memegang tubuh Nadia tak kuasa menahan kekuatan Nadia yang begitu besar. Mereka ikut terpental jatuh ke lantai. Begitupun dengan Bu Siti. Ia sudah berusaha berdoa tapi hasilnya sia-sia. Doni tak kuat, tak mampu melihat kenyataan istrinya terkapar tanpa nyawa dan dalam keadaan mengenaskan. Matanya melotot ke atas, mulutnya ternganga lebar seperti merasakan ketakutan dan sakit teramat sangat sebelum ajal datang menjemput. Malam itu juga suasana kampung geger dengan berita kematian Nadia dan anak yang ada di dalam kandungannya.
di mana kejadian itu menjadi peringatan untuk semua warga kampung jika petaka menjelang maghrib menjadi cerita yang mengerikan. Dan cerita ini pun selesai. Semoga dari peristiwa ini kita bisa ambil hikmahnya. Kalau sudah waktu maghrib, alangkah baiknya untuk berhenti melakukan aktivitas dan segera mengambil air wudhu dan sholat. Akan lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis, kirimkan aja ceritanya ke nomor yang saya tulis di bawah ini. Bisa baik secara tulisan maupun secara rekaman suara. Dan bisa juga kirim lewat emailnya Wingit Misteri di wingitmisteri@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagramnya Wingit Misteri di @wingitmisteri. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang. Dan jangan lupa tekan tombol like dan tulis komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Terus jangan lupa untuk share cerita ini agar menjadi inspirasi bagi keluarga, saudara, maupun teman-teman kita. Dan untuk yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip, saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.